Jadi ini seperti ada sebuah kesepakatan di kubu Pak Ganjar atau kubu PDIP paling tidak untuk menampilkan sebuah gaya yang garang. Ya. Itu tapi merasa pernyataan Bu Mega itu serangan ke kubu Pak Prabowo Gibran. Enggak, bahkan ke Jokowi. Ke Jokowi. Pada dasarnya itu Ada kasus-kasus yang harus dilawan ya dilawan. Kalau memang harus ada yang dibela ya kita bela. Karena sampai sekarang kalau kita ngelihat tidak ada yang namanya seperti Mas Ganjar menyerang Pak Jokowi itu tidak ada ya. Ya, memang ada pergeseran yang menurut saya cukup signifikan. Terutama kubu perubahan ya. Saya dulu melihat kubu perubahan itu ada di Amin. Tapi sekarang kubu perubahan itu ada di kubunya Pak Ganjar Mahfud. Itu harus diakui. Oke, selamat malam. Selamat malam. Jangan Dede. tidur lagi. Tadi Pak Idam bilangnya gitu. enggak? Itu yang itu kameranya. Oh, buat yang itu. Bang Ade. Yang itu kameranya. Nih lu lihat nih. Lu kelihatan lebih ganteng. Mantap juga ya indoor gini ya. Iya. Pak Kayaknya Idam. politik ini emang butuh warna-warni gini nih. Iya, Ya kan? betul. Kalau di luar kita itu akan berpotensi untuk melawan alam, Dit. Betul. Iya. Karena tanda-tanda alam seringkali kita abaikan. Iya, makanya. Kita mau melawan alam atau mau ikut bersama alam. Kalau di Gitu. politik itu tanda-tanda alamnya itu berupa apa nih? Berupa jangan lu lanjutkan, mending mereka aja. Ya. dulu. Nah, tadi udah ada 3. Aneh santai nyender lagi ya. Iya. Ingat pesan Pak Idam. Nggak Enak boleh ini. nyender. Mana? Pak Enak Tori? di sini. Nah. Ayo, Kalau Pak nggak Tori, ini kenalkan nggak dulu kita- narasumber kita. Kenalkan dulu. Ini nggak mungkin petir lagi sini kan? Iya. Bagus juga nih, udah rata. Bang ruangan berpengaruh ya. kamera semua deh. Keren ya, Bang Ade ya. Iya, kelihatan ganteng kalau di sini. Iya. Kalau kata Bang Bestari bukan ganteng, ganteng. Di kampung dia nggak ada sungkem bos, ada sungkem. Iya bang, bukan begitu bang? Nggak ada, Cocok. Tagline apa tagline Bang nggak Bestari? ada tebet bos. Ada tebet. Tapi kalau menteng nggak ada menteng Agak juga. betul. Agak Enggak, betul. enggak, Agak lah. betul. Di sana namanya menteng. Kalau Oke. ini aku bilang menteng, aku bilang menteng. Oke. Pak Tori. Malam ini adu perspektif masuk ruangan. Ini di studionya Detik Pagi ya. Udah lewat 45 menit. kita Iya, ya. udah lewat 5 menitnya masih ditunggu kayaknya. Masih ditunggu lah ya. Nanti diskusinya 30 Lu menit. jangan nyender-nyender tuh bilang kasih tahu. Iya. Gua kalau gua ini gua nutupin Nggak dulu. terlihat males. Kegantengan lu tuh gua tutup Terlihat gitu. males. Ingat Bang Vito tuh nyuruh kita nggak boleh males. Bego boleh tapi males jangan. Ayo. Malam ini kita sudah kedatangan dari 3 kubu yang berkampanye, yang mulai kampanye kemarin ya. Ya. Mulai peluit kampanyenya kemarin, mulai tanggal 28 dari Timnas Amin nyebutnya Bang. Timnas tuh Bang ya? Timnas. Timnas Betul. Amin, kita kedatangan jubir Timnas Amin Bang Bestari Barus. Tagline-nya apa? Nomor satu. Tagline-nya apa? Bang, coba promosi dulu Abang dapil mana apa? Oh, pakai. Boleh, boleh. Di sini Udah bebas. kampanye, Bang. udah kampanye. Ya, di sini bebas asal nggak walk out aja. Kalau Amin, dapilnya seluruh Indonesia. Wah, Abang aja Sampai lah. luar negeri juga tuh. Betul kan? Amin. Kalau saya, dapilnya di Jakarta Pusat. Caleg Partai Nasdem, nomornya nomor 5. Jakarta Pusat, Bang? Jakarta Pusat. Pusat Selatan. Enggak, pusat aja saya. DPRD. Oh. Tenang Bang Ade. Biar jangan, tenang. biar ngelanjutin apa yang dikerjakan Anies selama ini. Masuk. Itu level makronya. Ke level mikronya melanjutkan apa yang dikerjakan Prasetyo Edi selama ini. DPRD kan. Oke, yang Bang kedua Pras apa ke tadi? itu ya, Bang Pras ke Ke DPR. DPR Pusat. Ompe. Ompe. Yang kedua, Bang Ade ini disebutnya tadi mintanya caleg PSI. Iya, apa bukan jubir itu? jubir soalnya. Oh. Politisi. What's in the name? Caleg PSI. Soalnya dapilnya neraka, Bos. Harus disebut, Apa? Bos. Lawannya Bang Inton. Oh, lawan Once Michael juga ya. Lawannya Once, lawannya Masinton, Eriko, lawannya Eriko, Hidayat lawannya Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid, Uya-kuya. Uya Kuya, Adia Sadaul. Menaker Ida Lola Fauzia. Kamal. Menaker Ida Ida Fauzia. Fauzia. Luar biasa. Itu Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri. Mantap. Wih. Caleg PSI, Bang. Ade Armando. Ade Armando. The Great Ade Armando. Logika Ade Armando. Nah, kita akan dengarkan logika. Kalau yang nggak punya logika skip Skip aja. Ayo Pak Idam kita skip. Kalau yang ketiga nih harus Kampanye juga. Anda yang mengenal. Sudah kampanye dia. Karena dia selama ini berkampanye kemana-mana ingin membuat kontrak politik dengan partai politik ataupun calon presiden yang mau menyetujui dan mendukung
pemekaran Madura sebagai provinsi baru. Siapa lagi? Iya. Dan dia adalah seorang pengamat politik yang terkenal dengan pepatah India. Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Apalagi susu Apa itu itu? semakin sembilan. Calon gubernur provinsi Madura. Jadi calon gubernur provinsi Udah lebih Madura, konkret nih kampanye ini. betul. Tapi dia udah mau berkompromi ya supaya cepet jalan ini Bang Ade ya. Ibu kotanya di Surabaya. Adi Praetno. Dokter Adipre. Susu semlehoy. Karena dia pakai garis-garisnya gimana? Mas Ganjar udah nggak garis, kenapa Nggak ada belok garis? dia, garisnya belok. Ini garis Madura, Bos. Bukan garis tegak lurus ini, Bos. Ya udah beda. Tapi emang Ganjar masih tegak lurus. Ush. Kayaknya udah ganti. Apanya nih? Oh, Garis-garisnya. bajunya. Oh, baju. Baju. Ya kan? Itu yang mau gue tanya Ini juga. baju 4 tahun lalu sebelum ada Copra Capres, Pak. Orang Madura itu kan beli baju kalau tak sobek tak ganti, Pak. Ini belum sobek, ini belum ganti-ganti. Ini baju belinya waktu Pilkada DKI ya. Pilkada DKI. Mulai dari mana kita? Mas Guntur udah ada? Belum? Mas Guntur. Hafiz? Oh iya, Mas Guntur. Hafiz itu belum Hafiz? Nah ini Hafiz kita tahu pendukung wilayah Jaksel ya. Ya, dan Terutama di- namanya udah baru sekarang, Dit. Apa? Hafiz Hasan. Oh Hafiz. Karena dia penggemar Hasan Asbi. Hasan katanya. Asbi, ya. Belum Nama ada Hasan Lama, ini. alas lama. Oke, kita mulai dari mana dulu? Motorek, silakan. Kampanye hari pertama. Nah, kita mau tanya ke Bang Ade dulu nih. Kampanye hari pertama, Mas Ganjar ke Merauke, Pak Mahfud di Sabang, Pak Anies keliling Jakarta, belusuan. Kok Prabowo Gibran nggak kampanye, Bang? Pak Prabowo Gibran akan memberikan efek kejut. Jadi tidak di hari pertama. Hari kedua juga belum kampanye Belum nih, Bang. juga. Belum juga. Pur. Kapan? Kasihan kan lagi unggul. Jadi kalau unggul tuh kayak ya kasih duluan lah, lari duluan kan lawan-lawannya. Nanti begitu efek kejut keluar, Anda akan lihat kemajuan yang dicapai oleh Prabowo Gibran. Oh, sekarang tuh belum efek kejut aja udah unggul gitu. Udah unggul. Kan udah unggul semua. Apakah efek kejutnya seperti yang kemarin Bu Mega katakan? Yaitu Ya ada. Ada yang baru berkuasa. Puter aja kali ya, takutlah gua. loh Pak Idam, boleh nggak? Bisa nggak puter? Pak Idam, Bu Mega kemarin. Oh bisa. Nah, ini Pak Idam nih ponakannya almarhum Rahman Toleng. itu untuk ke-17 kali loh Anda sebut. Ya, tapi publik belum tahu. Belum tahu ya. Kita kasih Publik tahu. juga belum tahu Rahman Toleng ini siapa. Masa sih? Iya, karena penonton kita itu mayoritas di bawah 44 tahun usianya. Iya. Ya kan masuk kategori itu penonton total politik. Ya Pak Idam diputarin. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Maka sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Gila. Semangat banget Bu Mega. Gimana menurut Semangat banget. Anda Bang Ade ini Pak Arsyad tadi natural nggak kira-kira? Yang di komentar, kenapa gesturnya Pak Arsyad di komentar? Enggak, tapi itu benar. Mendingan saya sih menyarankan Pak Arsyad nggak usah ikut-ikut begitu. Dia kan ketua apa Kadin ya. Cuti lagi cuti. Lagi cuti enggak, tapi posisi dia Non-aktif, tuh iya, iya. Unpaid posisinya di situ. Ketua nonaktif. Kalau dia harus juga seperti anak-anak kayak Anda yang dulu di lapangan kan jadi nggak cocok. Nggak natural gininya loh. Nggak natural gini. Emang Anda lihatnya nggak natural? Iya. Karena apa? Menurut Anda karena memang nggak terbiasa gini? Iya, dia kan Atau bukan. ada faktor lain yang membuat itu nggak natural? Nggak kelihatan sekali. Tadinya saya menyangka bahwa dia agak terganggu dengan gaya Bu Mega kan. Karena wajahnya semula seperti nggak terlalu comfortable. Tapi kemudian semakin lama bahkan dia sesudah, saya lupa, koreksi saya kalau saya salah, sesudah pidatonya Bu Mega bilang bahwa ada kejahatan yang, Iya, gue cari. kezaliman yang
ada kata-kata zalimnya lah. Dia juga bikin pidato sejenis itu. Jadi ini seperti ada sebuah kesepakatan di kubu Pak Ganjar atau kubu PDIP paling tidak untuk menampilkan sebuah gaya yang garang. Ya. Dan ini biasanya kalau kita bicara pertandingan sepak bola ini kan dia sekarang bersepakat untuk melakukan ofensif kan. Itu biasanya kalau tim lagi ketinggalan, menitnya udah menjelang 90, taruhlah udah 75 gitu kan. Udah nggak ada pilihan kan. Lo nyerang, lo bertahan, sama aja. Sementara lo ketinggalan. Jadi mendingan habis-habisan aja. Turunin semua striker. Atau semua pemain disuruh jadi striker. Termasuk Pak Ketua Kadin. Ya. Jadi siapapun harus. Baru denger gue istilah ketua kadin lagi lama bos. Ya Ya kan dia Ketua Kadin. Ya ini aku Ya, kutip kalimatnya, ya, Pak, aku ya. kutip ya di Pak Arsyad ngomong gini. Saat ini kita ada di masa yang tidak baik-baik saja. Betul? Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Kata AA. Di Pilpres kali ini kita tidak hanya bertarung melawan paslon lain, kita juga sedang melawan kezaliman yang masif. Kesaliman yang masif. Tidak. Diam bukan pilihan kita. Kita harus tetap semangat, harus gigih dan jangan gentar. Betul. Saya nggak tahu, barangkali saya salah, barangkali saya nggak tahu aja masa lalunya Pak Arsyad apa. Tapi saya sih tidak menganggap, saya duga ya, dia bukan ya tipe-tipe aktivis mahasiswa yang menggunakan kata-kata sekasar itu kan. Kezaliman yang, apa tadi? Iya. Masif. Iya. Kan kata-kata yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa sekarang memang kubu PDIP sedang memilih untuk bertarung habis-habisan dalam 2 bulan terakhir ini. Bayangkan Bu Mega saya mengatakan kembali ke era Orde Baru, kemudian para supporternya PDIP berteriak lawan, berani tidak, berani gitu kan? Takut tidak atau berani tidak lah tadi ya. Itu kita akan lihat nih di saat-saat berikutnya itu akan terus dia lakukan. Nah yang menarik, sebelum ini sebetulnya sudah ada semacam teguran buat Pak Ganjar kan? Kan Pak Ganjar sempat ditegur karena dianggap kalimatnya bukan menegur. Tidak pernah ada instruksi terhadap Pak Ganjar untuk melakukan serangan terhadap Pak Jokowi kan? Iya betul kan? Itu yang mengeluarkan kalau tidak salah Puan. Ya, Puan. Puan ya? Puan. Puan mengingatkan bahwa tidak pernah ada instruksi bagi Mas Ganjar untuk menyerang Pak Jokowi. Faktanya? Nah sekarang kalau ini terjadi hanya selisih beberapa hari ya Mas Adi ya, saya duga ya, antara pernyataan Mbak Puan dengan pernyataan Bu Megawati, saya menduga barangkali belum ada kesepakatan yang tegas di antara orang-orang di dalam PDIP tentang langkah berikutnya ini setelah masa kampanye dimulai, itu akan diarahkan kemana. Tapi saya duga kalau ketua umumnya sendiri sudah begitu, ya kita akan melihat gaya yang serupa dipraktekkan oleh para influencer, para buzzer, para striker-strikernya PDIP berikutnya. Jadi ini akan jadi warna perlawanan, itu akan menjadi warna kampanye politik dan narasi-narasi politiknya kubu Ganjar. Saya duga. Sebelum ini sebetulnya sudah terdengar ya. Hal itu dilakukan oleh para politisinya PDIP. Tapi kali ini kalau ini datang langsung dari seorang ketua umum, Ya. dengan teriakan bahwa kita akan melawan, dan semua kadernya PDIP meneriakan hal yang sama, saya rasa hampir tidak mungkin gaya berikutnya akan menjadi lebih soft atau menjadi lebih gaya seperti Puan. Saya melihat Puan ini sebagai, jangan-jangan dia anomali sekarang di PDIP. Gaya dia yang nampak Anomali ini maksudnya apa Bang? berbeda dari yang lain, ya. Yang lain gayanya keras, Puan ini akan selalu muncul dengan yang menenangkan. Artinya Mbak Puan tidak ikut dalam langgam yang dimainkan oleh PDI secara kelembagaan dong? Itu yang menarik buat saya. Karena itu jelas terlihat. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa dia lakukan itu? Apakah dengan sengaja? Apakah ini memang bagian dari strategi? Mungkin ada bad cop, good cop-nya. Tapi yang lebih serius adalah mungkin ada ketidakkompakan di dalam kubu PDIP sendiri mengenai kita harus melakukan apa sejak sekarang. Ya.
Oke, kita ke Tapi sebentar, kalau soal pernyataan Bu Mega tadi, manusia gagal fokus nih, tadi malah ke Pak Arsad nih itunya zoomnya. Itu tapi merasa pernyataan Bu Mega itu serangan ke kubu Pak Prabowo Gibran, Enggak, bahkan ke Jokowi. ke Jokowi. Pada dasarnya itu adalah Berarti tidak otomatis ke Prabowo Gibran merasanya kalau itu serangan ke Pak Jokowi. tentu aja Pak Prabowo Gibran adalah saat ini akan kita pandang sebagai bagian dari sebuah skemanya Pak Jokowi. Jadi bagian dari gerbongnya yang bukan dipimpin oleh Pak Prabowo, tapi paling tidak dipimpin oleh, saya mungkin menggunakan kata yang tidak terlalu tepat, bahwa itu dipimpin oleh Pak Jokowi, tapi berada di kubu itu. keren. Dan Saya Jokowi- mungkin tidak akan terlalu tepat nih keren. Salah. Emang beda, Bos. Nanti akan Profesor ada- komunikasi emang beda, Bos. Ya itu, jadi menurut saya itu serangannya langsung ke Jokowi, kepada keluarga Jokowi, kepada mungkin ada Gibrannya, ada Kaisangnya, ada Bu Iriananya, itu serangan ke sana, Hmm. bukan ke Bukan Prabowo. Kepada kekuatan politik Jokowi lah. Ya. Kekuatan politik Jokowi. Yang berarti Bu Mega merasa tidak bersama Bu Mega lagi sudah gitu kan? Ya? Bersama Jokowi. Jokowi. Bang Pak Jokowi. Bu Mega tidak bersama Bu Mega Kekuatan Oh iya, politiknya Pak Jokowi tidak bersama Sama Bu Bu Mega Mega lagi lagi, maksudnya. Enggak, dia bilang Bu Mega tadi tidak bersama Bu Iya, Mega. iya. Ini aja Itu paham. Dia Ini salah, aja paham. salah ngomong, salah Iya, ngomong. iya. Tapi Kalau- ya saya kalau rasa, tidak apa tadi bahasa Bang Ade? Kalau tidak Mungkin kalau saya duga saya akan menganggap bahwa terlalu mengada-ada buat kita, kalau saya paling tidak, untuk masih mempertanyakan itu diarahkan kemana ya, kan kemarin juga ada perdebatan tentang siapa yang disebut sebagai penguasa kan. Saya rasa dia ingin mengatakan Jokowi, tapi dan ketika para kader PDIP itu berteriak-teriak lawan, dalam pandangan saya hampir pasti yang dia maksud adalah kekuatan politik Jokowi dengan Jokowi sebagai simbol utamanya. Saya rasa saya nggak bisa menyimpulkan lain. Nah, Oke, Bang Bestari. Abang ngelihat Abang udah kalah perubahan belum sama PDI ini? Bro? Iya. Abang udah lebih oposisi apa PDI lebih? Apa PDIP lebih? Iya. Jangan-jangan Abang di sini, PDI udah di sini. Abang bisa ini koreksi loh suaranya kubu orang yang mungkin nggak suka dengan Pak Jokowi kan langsung diambil alih sama Mas Ganjar sekarang kan. Ini kubu dikit. Lihat dong senyum saya ini. Manis kan? Artinya Agak malas juga bilang manis itu sebenarnya Bang, tapi ya udahlah. Pantun juga Artinya nggak? begini, bahwa Kasih pantun dulu kalau ada. kita patut berterima kasih kepada demokrasi. Ya, karena demokrasi hari ini yang terunik, ya, saya nggak bilang teraneh lah, nanti terunik yang pernah terjadi di sepanjang perjalanan perpolitikan Indonesia. Aku sarankan Abang pakai bahasa Bang Ade. Iya kan? Mungkin ini tidak terlalu tepat untuk menggambarkan. Nah, ini aneh gitu. Ya kan? Lanjut Bang. Kita pakai bahasa unik aja. Iya. Ini satu keunikan. Dan pernah ada timbul pertanyaan beberapa waktu ke belakang. Apakah kami merasakan apa yang sedang dirasakan oleh sebelah kiri, sebelah kanan dulu lah, maupun sebelah kiri. Ya, rasa mereka lah yang tahu, kira-kira itu. Namun, ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua, bahwa boleh terjadi hal seperti ini pada hari ini, di mana dulu, belum berapa lama itu, yang namanya Bung Ardi Armando ini adalah corong sebelah sana gitu. Apa nih? Ya kan? Corong Ganjar Agak maksudnya. corongnya di sebelah sana, tiba-tiba pindah ke sebelah sini, yang sini pindah ke sana, sini. Walaupun di tempat kami ini tetap aja itu aja orang. Aduh, Caimin masuk, masa Jadi ada cawapres dia AHY pindah keluar. AHY sekarang keberlanjutan. Dulu ya kan? Iya. Iya. Dia lebih unik lagi teman-teman. Nah, Bukan aneh, bukan aneh. itu Sudah menggantikan posisi seperti itu. itu bisa dijelaskan karena di dalam fakta integritas itu tidak menutup kemungkinan untuk menambah. Gitu loh. Tapi kan penambahannya unik deh, Pak. Hah? Penambahannya kan karena kita sama-sama tahu bahwa peristiwa itu luar biasa, peristiwa tangan Tuhan kalau kita sebut ya. Hal-hal yang tidak terprediksi oleh siapapun tiba-tiba mengagetkan dan meledak. Tuhan. Gitu. Yang begitu. Kalau secara hitungan-hitungan politik itu matematikanya nggak ketemu.
Tiba-tiba jadi gitu ya. Ini soal Itu Caimin luar pindah. biasa. Soal Caimin ini, soal Amin. Soal Caimin. Caimin pindah. Matematikanya Ya, ketemu dong Bang. Matematikanya mau ketemu dong. Caimin masuk jalan bareng ini kan. Kalau nggak ketemu tuh abang gabung sama yang lain yang masih di bawah Ya, threshold. pada awalnya matematikanya nggak ketemu, makanya tidak banyak yang bisa kemudian melihat secara jelas bahwa pada hari itu akan terjadi koalisi. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya. Nah, tentu ini kalau peristiwa yang tadi Bu Mega itu ya, Ya. itu dengan Kayak nggak yakin. Bu Mega itu ya. Bu Mega. Kalau saya tidak salah, Bang Ade, Mungkin saya tidak terlalu tepat semoga tidak. sebagai Bu Mega. Mungkin ini tidak terlalu tepat, tapi kurang lebih ya gitu Bang. Ya, memang penting untuk jadi perhatian begini nih. Kalau saya nih Bang Adi Pray, memang kalau kita punya satu yang kita sayangi itu lepas itu, memang agak berat itu. Nah itu, saya berempati, Ini lagi patah hati. ya kan? Saya berempati kepada rasa itu, walaupun saya sebetulnya nggak tahu rasanya seperti apa banget gitu ya. Oh, berarti Tetapi dari sebelah sini juga saya bilang, wah ini memang ada progres luar biasa gitu. Maka kita nggak berani terlalu berkomentar banyak tentang hal itu. Oh, ini intinya. Dari tadi udah unik aneh segala macam ini. tapi nggak komentar. Tapi soal perubahan ini Bang. Ada pengantar dulu dong. Soal perubahan-perubahan. Ini kan kemarin ada ajakan juga dari PDI untuk ke Abang, Iya. kan? Nah, ngajak bareng nih. Ini Bu Mega udah eksplisit nih, melawan-melawan nih kan. Apa ini yang abang maksud? Kemarin kan nggak ditanggapi apa nih? Ini ada Gimana tanggapan bedanya? yang gue bacakan sedikit ya. Tanggapan sekjen abang nih. Ya. Paten nih Bang Taslim nih kan. Nah, dengan Hasto pasti kami tidak berkomunikasi. Kami Pasti ya? Iya, ini kata Bang Taslim nih sekjen Nasdem. Kami merasa tidak pernah dan tidak perlu menggandeng paslon manapun dalam Pilpres. Lagian undang-undang kan tidak memberi peluang. Sebaiknya kami anjurkan marilah kita membangun kemandirian. Jangan cengeng, dikit-dikit ngeluh, katanya kuat. Katanya mau menang, kok dikit-dikit ngeluh. Ngeluh kok dikit-dikit. Ya memang Melawak kawan nih. memang betul itu tidak ada komunikasi arah sana. Kalau memang pun ada harapan orang lain atau paslon lain seperti itu, ya itu harapannya kan. Tapi hari ini kita berkonsentrasi setelah KPU menetapkan 3 paslon, maka kita memandang yang 2 ini sebetulnya bukan lawan ya, tapi lebih kepada partner demokrasi. Gitu loh. Jadi bukan kemudian ya kalau partner demokrasi maka dia harus equal, memandang sebelah sini sebagai partner demokrasi, sebelah sana juga kan begitu. Oh, nggak ada aliansi ini, nggak ada ya? Masa aliansi lagi berkompetisi kan nggak mungkin dong. Kan era kolaborasi kata Ya, Pak Jokowi. mana Bang. mungkin ada kalau kolaborasi itu harusnya dari awal. Karena sudah sekarang ini bahwa ini partner demokrasi kita, nanti kita lihat. Tapi ke depan abang seperti apa. merasa lebih ini nggak, lebih perubahan PDI ini daripada abang sekarang gitu? Ya dia mungkin berubah dari gembira sedikit menjadi agak kurang gembira dengan situasi seperti itu. Namun kami sebetulnya nggak tahu rasa dia seperti apa. Oh, berarti perasaannya nggak sama antara Amin dengan kubu Pak Ganjar gitu. Amin Makanya dengan- nggak ada Gini, komunikasi. yang dikatakan di situ adalah salah satunya bagaimana kemudian mereka mendapatkan katanya ada paslon yang saya ralat nih, ada paslon mengatakan bahwa ada tekanan dan sebagainya. Nasdem tidak merasakan itu. Jadi bagaimana kami mau bersama gitu? Karena apa? Yang terjadi memang ada hal kecil-kecil yang dilakukan ketika Pak Anies itu datang ke wilayah ada di Riau, di Aceh, itu sedikit-sedikit itu bukan urusannya dengan pemerintahan atau penguasa, tapi ya ini kan hanya soal apa saja pemerintah daerah setempat yang mungkin ini kurang pas di sebelah sini, gangguan kecil. Administrasi lokal ya. Lokal itu. Local wisdom. Jadi itu membuat kami menjadi lebih semangat dan tidak mengeluh. Kita hadapi hal ini. Memang begitulah mungkin contoh-contoh dari demokrasi yang Sedikit-sedikit sedang berjalan di Republik kita ini. Kalau kata Yang Bang insya Allah ke depan kalau Anies dan Caimin menang, ini kita rapikan lebih baik. Begitu. Amin. Tapi nggak, berarti Bang Ade perasaannya aja, nggak amin. sama sama PDI ini ya, yang melawan ini nggak Iya, sama. berarti. karena narasinya kalau PD ini TSM kan, terstruktur sekarang gini, sistematis saya dan tanya masif nih. lah kurang lebih. Sekarang gini, apa yang mau kita lawan? Uang kita berterima kasih kepada Kapolri.
Pak Anies dikasih pengawal resmi, gitu, ya kan? Semua paslon juga dikasih pengawal dari sebelah sana Ganjar Mahfud juga dikawal, dikasih mobil apa tuh namanya itu yang gitu kan? Kecuali ada pembedaan, ini nggak ada. Jadi setiap kita kampanye Pak Anies kemarin naik kereta api dari rumah beliau tuh menuju ke KPU. Itu dikawal, Pak. Berarti performanya Polri ini bagus banget nih sekarang. Wah, Bang. ini Dahsyat. pada tataran pengawalan yang diberikan, fasilitasi yang diberikan ini, itu menunjukkan bahwa Polri netral itu. Nggak ada masalah. Jadi saya nggak tahu, kami dapat tekanan dari mana, coba kasih tahu kita. Lah emang nggak tahu sebetulnya ya ada tekan dari siapa. Tekan siapa gitu. Iya. Saya nggak tahu juga ini. Loh kok bisa Mas Hasto perasaannya seperti itu tuh? Ya kan perasaan bisa berbeda. Ya, harusnya Seperti kan yang pisang paling goreng ini ada yang suka, ada yang enggak. Kira-kira kan begitu. Tapi ini siap-siap koalisi di putaran kedua nih kayaknya. Oh, kita belum berpikir tentang berkoalisi. Ini kita lagi berkompetisi. Ini Iya kan? udah yakin menang satu putaran kok koalisi lagi. Itu. Siapa? Apa Pak Hafiz? Iya. Aman. Ada info disko di Jaksel? Pak Hafiz ada. Gitu. Oh, Mas Guntur. Ya, boleh. Kita ke Mas Guntur dulu kali ya. Sudah ada Kiai Guntur Romli dari Situbondo. Al Mukarrom. Wah, wih. Wah, luar biasa. Peci Bung Karno ini, Bos. Dari Banyuwangi. Ada Oh, Banyuwangi. Iya, Mantap. Mas Guntur. Mas Silakan. Guntur, suara jelas Mas Guntur. Terdengar jelas Mas Ya. Guntur. Suara Dari Mas Guntur. Banyuwangi. Terdengar jelas. Siap. Oke. Mantap berkelas. Nah, Oke. Mas, gimana Mas tanggapannya soal pidato Bu Mega ini yang melawan kata Bang Bestari ini melawannya PDI ini beda sama perubahannya Mas Anies gitu. Iya. Dan ternyata ini Perasaannya tidak sama. perasaannya tidak sama gitu. Ini melawannya ini mirip sama koalisi perubahannya Nasdem ini atau gimana Mas? Iya. Boleh diadu. Dari tanggapan atas pidato Bu Mega, apa langkah taktisnya pasca pidato keras. Tadi juga ada narasi bahwa enggak kok Nasdem juga nggak merasa punya perasaan yang Sama. kekhawatiran yang sama gitu. Sama tadi. Polri profesional kata. Iya, netral ya. Bang Bestari tadi. Gimana Bang, kasih dulu satu kalimat tadi gimana Polri gimana tadi? Udah jempol Menurut Abang? ini Ini tadi. sudah memfasilitasi bahwa setelah diketok sah oleh KPU diberikan pengawalan secara tidak ada pembedaan. Artinya? Fasilitasi. Artinya dalam hal ini Polri baik. Gitu loh. Nah, coba Bang Mas Guntur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banyuwangi nih, dari Dapil. Wah, siap, mantap, Jadi gini, Mas. soal pidato Ibu Megawati yang soal Orde Baru, saya kira itu kan hanya penguatan dari keluhan-keluhan yang sama yang disampaikan oleh beberapa tokoh bangsa, termasuk salah satunya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Mus, yang membacakan kembali puisinya yang ditulis pada zaman Orde Baru dan baru saja dibacakan kembali karena mungkin beliau merasa rasa-rasanya kok saat ini tuh seperti Orde Baru. Ya, di puisi yang ditulis oleh Gus Mus ada sirup rasa durian dan ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Ini kan puisinya Gus Mus yang disampaikan oleh Gus Mus kembali, yang ditulis pada era Orde Baru kemudian dibacakan kembali. Kemudian juga beberapa keluhan tokoh bangsa seperti Ibu Omi Komariah Majid, istri dari mendiang almarhum Nurholis Majid. Kemudian dari tokoh-tokoh yang lain ya, yang menyampaikan rasa-rasa yang sama. Saya kira karena pidato ini disampaikan oleh Ibu Megawati, mungkin gaungnya lebih kuat, lebih keras, bahkan dianggap kontroversial. Tapi sebenarnya itu merupakan penguatan dari suara-suara guru bangsa, suara-suara tokoh yang selama ini sudah menyampaikan hal itu. Nah, kalau terkait misalnya dinamika pasangan dari Ganjar dan Mahfud, itu kan sudah jelas disampaikan oleh Prof. Mahfud MD bahwa ciri dari pasangan Ganjar Mahfud ini adalah percepatan dan perbaikan.
Jadi tidak copy paste ya, seperti kubunya Prabowo dan Gibran, dan juga bukan perubahan secara antitesa seperti kubunya Anies dan Caimin. Jadi al-muhafadhu 'alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dan kita ingin malah semakin memperbaiki, ingin mempercepat dengan mengambil inovasi program-program baru yang lebih baik. Ini merupakan ciri khas ya dari pasangan Ganjar Mahfud yang ingin mempercepat apa yang sudah baik di zaman Pak Jokowi diperbaiki lagi, kemudian malah dipercepat. Nah, kemudian kalau Waduh, putus. ditinggalkan, kita ambil program-program yang baru. Misal contohnya program seperti PKH, seperti Bansos itu jelas, Bansos ya, itu akan dilanjutkan ya. Kemudian juga seperti Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya itu akan dilanjutkan. Tapi misalnya program yang baru, satu desa, satu puskesmas, dan juga satu dokter, satu nakes, dan juga satu fasilitas kesehatan kan adalah program yang baru. Kemudian Prof. Mahfud MD juga menyampaikan ketika pada kampanye pertama dari Sabang, kalau Pak Ganjar itu dari Merauke, dari barat hingga timur, menyampaikan bahwa ada perhatian yang khusus kepada guru-guru ngaji yang selama ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, disitulah program-program baru yang kami anggap terbaik, yang bisa melengkapi, bisa menyempurnakan, bisa memperbaiki program-program Pak Jokowi itu yang akan dilakukan. Nah, terkait misalnya dari Bang Bestari Barus tadi, ya soal polisi ya memang polisi harus bekerja secara maksimal, dan soal pengamanan itu kan adalah amanat dari undang-undang ya, dan itu terletak pengamanan itu memang kepada polisi. Jadi polisi sekarang melaksanakan kewajibannya. Sebenarnya tidak ada hal yang istimewa, dan itu memang harus kewajiban, harus netral, harus semuanya difasilitasi, dan ingat bahwa segala fasilitas pengamanan itu adalah dibayar oleh pajak warga negara, bukan uangnya Kapolri ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa segala fasilitas, segala pengamanan, dan itu memang adalah kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, merupakan sumber pendanaannya dari pajaknya warga negara Indonesia, bukan dari Kapolri. Jadi memang sudah bagus, profesional, semuanya difasilitasi, semuanya diberi pengamanan, dan itu adalah kewajiban yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Demikian mungkin sebagai awal. Mas Guntur, tadi Bang Ade bicara juga bahwa setelah pidato Bu Mega ini, maka narasi kampanye atau narasi politik dari kubu Ganjar dan Mahfud sendiri akan tone-nya akan lebih keras dan tone-nya akan melawan. Nah itu gimana Mas Guntur? Ini gimana menjelaskan keberlanjutan di tengah rasa ingin melawan ini Mas? Nah, ini tuh yang agak membingungkan kami nih Mas. Silakan. Ya, sebenarnya tidak membingungkan, tapi sebelum itu saya mau koreksi dulu dari yang Bang Ade itu, bahwa pidato Ibu Mega itu bukan di hadapan kader PDI Perjuangan. Itu adalah para relawan yang datang dari seluruh Jawa, dan relawan itu ya ada yang partainya PDI Perjuangan, ada yang P3, ada yang Hanura, bahkan yang non partisan pun juga datang karena kesukaan mereka, kecintaan mereka kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jadi mereka itu bukan kader-kader PDI Perjuangan ya. Meskipun ada tentu saja sebagian atau berapalah, tapi itu adalah para relawan yang menyambut ya pidato dari Ibu Mega, dan itu pidato yang tidak datang di ruangan yang kosong, karena seperti saya sampaikan tadi sudah ada keluhan-keluhan dari para guru-guru bangsa, dari tokoh-tokoh bangsa yang kita lihat ini sebenarnya orang-orang yang sudah selesai dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti Gusmus, Ibu Omi, kemudian juga seperti Mas Gunawan Muhammad ya yang umurnya sudah 80 lebih, kan 80 tahun lebih ini kan sudah, mereka itu sudah tidak memiliki motif-motif duniawi hanya karena ingin melihat masa depan Indonesia kan lebih baik. Tapi mereka menyuarakan keprihatinan itu. Nah, kalau terkait misalnya ada hal-hal yang dari pemerintahan Pak Jokowi yang tidak baik, ya memang harus diucapkan secara lantang, ya harus diperbaiki. Kan tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang buruk, karena saya sendiri pun mengaku sebagai pendukung Pak Jokowi yang kritis, kita tidak membebek, tapi kita akan mengawal Pak Jokowi secara kritis. Kalau baik ya kita katakan baik, kalau yang harus kita bela, kita bela.
Tapi kalau misalnya ada intervensi, ada upaya ya kalau kita lawan, ya harus itu dilawan. Seperti Prof. Mahfud MD, ya ketika membongkar kasus misalnya Sambo, atau misalnya kasus korupsi yang ada di Asabri, itu kan harus dilakukan perlawanan-perlawanan terhadap praktek-praktek kecurangan, terhadap tindakan-tindakan korupsi untuk memperbaiki hal yang sekarang yang sudah baik, tapi kita ingin lebih baik, ingin pemberantasan korupsi lebih tegas, kemudian juga ingin pemerintahan yang lebih bersih, ingin pemerintahan yang lebih berpihak kepada masyarakat, ya kita lantangkan suara-suara itu bukan untuk perlawanan dalam arti perlawanan yang membabi buta, tapi perlawanan yang terukur. Ada kasus-kasus yang harus dilawan, ya dilawan. Kalau memang harus ada yang dibela, ya kita bela. Karena sampai sekarang kalau kita ngelihat tidak ada yang namanya seperti Mas Ganjar menyerang Pak Jokowi, itu tidak ada ya. Karena kalau kita ngelihat ketika Mas Ganjar menilai soal penegakan hukum disebut angka 5, itu kan kasusnya itu kan jelas setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi aib bagi kita semua dan sudah diputuskan oleh Majelis Kehormatan di MK, dan Anwar Usman pamannya Gibran sudah dicopot dari ketua MK. Itu kan sudah jelas bahwa itu menunjukkan bahwa penegakan hukum yang sudah selama ini baik tapi ternodai, tercidrai oleh putusan MK. Kalau kita baca dari laporan-laporan utama Tempo, ada upaya-upaya intervensi yang itu dibuktikan dalam putusan sehingga memalukan dan menodai penegakan hukum yang sudah baik sebenarnya di Indonesia. Demikian, Mas. Oke. Bung Adi Prelo nih, ini kelihatan sudah 3 kubu, narasinya berbeda, perasaannya pun berbeda. Kalau melihatnya gimana? Sekian jelaskah nih perbedaan 3 kubu untuk rakyat menilai dan memilih nantinya? Ya, memang ada pergeseran yang menurut saya cukup signifikan. Terutama kubu perubahan ya. Saya dulu melihat kubu perubahan itu ada di Amin. Tapi sekarang kubu perubahan itu ada di kubunya Pak Ganjar Mahfud. Itu harus diakui. Betul, katanya masih melanjutkan. Oh iya, tapi narasi-narasi politiknya itu sangat perubahan betul. Persis awal-awal ketika Anies belum mendapatkan pasangan di Pilpres ya, belum berpasangan dengan Muhaimin dan PKB di mana Masih AHY ya, masih AHY. Maki AHY, maka konfrontasi politiknya cukup luar biasa terhadap Jokowi, terhadap Prabowo Subianto saat itu. Tapi belakangan ketika sudah jelas sikap politik Jokowi yang pastinya mendukung Prabowo dan Gibran, mulai terlihat bahwa kubu Ganjar Mahfud lah yang terlihat sangat perubahan. Sementara kubunya Amin agak sedikit melunak. Sepertinya ini pakai strategi Pilkada DKI Jakarta, membiarkan teman-teman PDIP, kubu Mahfud dan Ganjar ini secara konfrontatif perang terbuka dengan Pak Jokowi. Jadi di tengah 2 kubu besar yang sedang berselisih keras, sedang perang terbuka ini, tentu ada harapan besar. Kubu Amin ini akan mendapatkan faedah elektoral. Dan itu yang dimainkan di Jakarta. Dulu ketika Ahok kemudian berseberangan secara diametral dengan AHY, yang dapat berkahnya kan Anies. Yang memang sejak awal tidak pernah diperhitungkan dalam pilkada masuk putaran kedua. Di beberapa survei, turun naiknya elektabilitas Ahok, elektabilitasnya AHY, itu kan tidak terlepas bagaimana 2 kubu ini saling beradu satu sama yang lainnya. Di antara ketegangan 2 kubu saat itu, yang mendapatkan faedah adalah Anies dan lolos di putaran yang kedua. Strategi ini sepertinya sedang dimainkan betul oleh kubunya Bang Bestari. Makanya ngomongnya sangat religius dan Islami. Iya. Jadi Nasdem yang kita kenal sebagai partai yang religius dan nasionalis, lebih kentara religiusnya ketimbang Islami. Apalagi tadi ngomong tangan-tangan Tuhan segala macam. Tangan Tuhan itu kalau dimaknai Maradona memang menang, Bang. Tapi itu curang gitu loh, Bang. Itu versi Maradona. Versi Maradona. Kalau kita versi Anies kan. Yang ingin saya katakan ini soal narasi dan perubahan soal di mana siapa yang paling perubahan dan tidak perubahan. Begini. Per hari ini ingin saya katakan, yang paling perubahan narasinya itu adalah kubunya Mahfud Ganjar, dan yang lunak betul mencari keuntungan Sejak antara kapan persetujuan. itu? Sejak kapan itu? Mulai 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya belum bisa dinilai dong. Jadi Sudah mulai kelihatan, jadi Pak. mungkin begini, Bung Sangat Adi lunak. Prai. Janganlah kemudian ketika kita hanya berbeda pandangan, berbeda sikap dengan seseorang, kemudian jadi itu sebagai standar perubahan itu karena berbeda dengan seseorang gitu. Ini kan Apa nggak dong betul jadinya? juga. Apa jadi? Contoh misalnya tadi PDI Perjuangan ditanya, apakah sudah perubahan ini Ganjar Mahfud? Loh,
dalam hal apa perubahannya gitu? Apakah karena terjadinya pidato itu yang mengatakan wah ini seperti Orde Baru langsung berubah? Oh itu jelas itu posisinya, Ya, itu Bang. namanya bukan perubahan tapi ujuk-ujuk berubah. Itu maksudnya. Ya kan? Jangan karena rasa itu. Karena gini. Koalisi yang dibangun oleh koalisi perubahan ini juga bukan karena against dengan kekuasaan. Kita jelas kok. Bentar, sedikit aja, satu kalimat. Bahwa itu kan ada dari awal kita sampaikan change and continuity. Yang baik diteruskan. Oh, itu judul lagu apa ya, Bang? Itu bukan lagu itu. Itu paradigma berpikir. Gitu loh. Ini kita harus pakai perubahan, tapi yang memang sudah bagus dilanjutkan. Kan ada tuh di sebelah sono juga ada ngomongnya begini kan. Nanti ada yang kita kasih susu ibu hamil. Sebelah sana bilang ibu hamil juga nanti kita kasih bantuan. Kubu sana itu siapa, Bang? Ada maksudnya? Ya pokoknya yang mana-mana lah di situ kan. Ya nggak perlu kampanye kan? tapi ngasih susu sama makan gratis. Susu sama makan gratis. Kan sama aja itu. Sebetulnya dekat-dekat aja ada tambah sedikit. Ada BLT, masih sana ada, sini ada, sini ada. Tapi- Ada lansia. Ya lansia juga gitu. Jadi yang memang baik itu diteruskan. Tapi change-nya itu Tapi abang ini perubahannya setengah hati. Ngeritiknya nyicil, Bang. Loh. IKN dicicil. Pelan-pelan dong. Kan Infrastruktur- masih panjang perjalanan. Betul. Jadi lebih bagus Gitu. perubahan apa ujuk-ujuk berubah? kayak Nah, tadi? ujuk-ujuk perubahan aja, Bang. Karena yang dikritik ya, kalau kita mendengar Bukan pernyataan- perubahan ya. Apa? Ujuk-ujuk berubah mungkin. Gitu loh. Ya itu persepsi lah. Iya, yang dikritik. Bedanya apa itu, Bang? Ujuk-ujuk Ya. berubah sama perubahan. Kalau perubahan yang kita usung, pasangan Anies Muhaimin ini kan memang dari awalnya sudah itu dia. Masuk Gitu loh. Kan dari awal, dari belum pun ini menjadi koalisi, baru cikal bakal sudah pokoknya gerakan perubahan. Walaupun menteri-menterinya Nasdem sama PKB masih dalam. Ya, kita kan bukan berkoalisi untuk pada hari besok. Kan mau Tapi mengubah kan- yang ada di dalam. Oh tidak dong, ke depan dong. Ke depan, keniscayaan. Perubahan itu keniscayaan setelah 10 tahun itu biasa terjadi perubahan. Tapi memang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Dari sebelum Anies itu dicalonkan pun sudah terpikir di kita ini kita harus perubahan pada 2024. Gongnya itu selesai Pilpres, kemudian dilantik Anies dan pasangannya, maka perubahan dijalankan. Bukan kemudian karena terjadi satu pertengkaran akhirnya mari kita berubah arah. Kan bukan itu. Kita nggak begitu. Toh ada yang mental. Tapi kan tetap perubahan gitu. Nggak lari kita. Enggak, siulan itu apa aja? Ya itulah dia. Supaya Gimana, nggak Bang? bagus-bagus sedikit ini acara ini. Coba, Gimana Bang tadi? Itu kalau diulang nanti jadinya pengulangan. Bang Ade komentar dulu Bang. Jadi ini mengenai perubahan aja nih kita harus meredefinisi ulang. Kalau kata Bang Bestari kami konsisten. Nggak melunak ya? Iya nggak Karena melunak. dari awal Perubahan dan continuity kata itu pun udah melunak kalau kata Dipre kan. Tapi Bang Bestari punya tesis baru. Ini ada yang ujuk-ujuk berubah. Nggak, tapi kalau menurut saya memang kubunya Anies tuh sama sekali konsisten, memang terus begitu. Oke. Jangan bikin gerakan-gerakan. Mengejutkan. Salah minum. Oke. Memang begitu kan? Jadi sebenarnya kata perubahan yang tadi kita gunakan itu sebenarnya merujuk kepada posisi politik oposisi atau gitu kan? Ya nggak Mas Adi? Iya. Ya kan? persis. Yang tadinya oposisi tulen tuh adalah kubunya Anies. Betul? Nah sekarang tampilan oposisinya itu yang berubah. Itu yang tidak terlihat lagi. Seperti kubu Amin ini memilih untuk diam saja lah di antara pertarungan yang ada. Dan saya duga memang kubu Amin kemudian memperoleh keuntungan dari posisi itu. Kalau kalimat yang tadi kayak Bang Taslim yang menolak untuk diajak-ajak gitu untuk ikut-ikut Nah, dalam justru game itu. ini, Anda melihatnya seperti apa? Padahal kan Saya menduga gini. narasinya Saya menduga harusnya ya. yang paling keras kan Ini Bang dugaan Bestari. dulu ya, Iya, dugaan. iya, iya, Saya nanti menduga jawab, begini. nanti jawab. Saya menduga begini. Saya kembali kepada gayanya PDIP. Oke. Menurut saya gaya semacam itu adalah sebuah langkah yang suicidal. Coba di bahasa Apa itu? Betawinya Di- gimana? Betawinya tuh. Bunuh diri. Oh. Jadi Suicide. dengan gaya semacam itu,
dengan gaya semacam itu. Semacam itunya juga definisikan lagi. Oke, semacam itu. Artinya begini. Kalau saja gayanya itu semacam Guntur Romli, mungkin itu akan lebih bisa diterima masyarakat. Selalu ingat bahwa berapa? Pecinta Jokowi itu berapa? 75% sampai 80%. Approval 75% ya, Kalau approval berbasis rating. approval rating. Yang puas, yang Taruhlah kita nggak sebut dia cinta, tapi dia puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Menurut saya salah sekali kalau dalam kondisi semacam itu orang justru menghajar Pak Jokowinya. Kan tadi saya sempat agak confused menyebut tentang serangan terhadap Prabowo atau serangan terhadap Jokowi, ya kan? Ya, kalau saja serangan yang diarahkan ke Pak Prabowo sebetulnya lebih aman. Tapi begitu Anda menyentuh Pak Jokowi, yang marah banyak. Apa coba yang bisa menjelaskan bahwa begitu turun suara Ganjar, yang naik tuh Anies? Itu kan yang terjadi sekarang kan? Ya. Data-data survei itu menunjukkan bahwa sebetulnya menangguk untung dari apa yang dilakukan gaya ofensifnya PDIP itu adalah justru Menguntungkan Anies. satu Anies yang paling banyak memperoleh keuntungan adalah Anies. Pak Prabowo juga memperoleh keuntungan. Jadi Pak Ganjarnya turun, suaranya pindah. Kenapa orang pindah? Pertanyaannya. Saya duga, ya, saya duga adalah karena orang istilahnya fed up, capek dengan kemarahan-kemarahannya kubu PDIP. Nah, sekarang alih-alih dilunakkan gaya oposisi yang serba ofensif semacam itu, yang terjadi adalah justru makin ngegas. Itu yang saya bilang tadi. Coba kita lihat. Saya duga sesudah ini yang akan kelihatan adalah justru secara konsisten juru bicara PDIP itu akan menjadi lebih keras, ofensif, Punya menyerang. legitimasi gitu ya. Ya, bosnya udah Itu maksudnya menyerang siapa itu? menyerang Jokowi Oh. dan lingkungannya, atau kalau kalimat Anda tadi apa? Kekuatan politik Jokowi, ya. Dan Pak Prabowo-nya menjadi tidak tersentuh. Ya. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa sementara kubunya Amin melihat bahwa saya duga nih. Ah, ini dugaan lagi. Ya, dugaan. Lah kan saya dari luar. Ya. Saya cuma bisa menilai bahwa mereka melihat bahwa mendingan kita nggak ikut-ikut. Ya. Jadi ketika Hasto bilang seperti juga kubu Amin yang dizalimi, kan kira-kira kasar begitu, bayangin. Pak Ketua. Agak Oh, gitu. Nah, gitu. Pala tapi sini pala. Nah, lanjut lagi. Kelihatan nih? Lah, ini lebih paten. Oke ya? Udah. Oke, Mbak. Oke, Ya. Citra namanya. Oh, Citra. Ya. Citra. Lanjut. Tuh kan saya jadi lupa. Aduh. Dizalimi kubu Amin. Oh, tadi, Pak Hasto dizalimi. bilang kubu Amin. Dia bilang, kan istilahnya dizalimi secara masif tadi kan. Itu nggak ada interpretasi lain kecuali bahwa maksudnya kubu PDIP, kami itu dihabisi nih sekarang oleh kubunya Jokowi. Terus dia bilang, ya kan Min? Nah, ke Amin kan? Lu juga kan? Kita bareng nih. Tiba-tiba kubunya Amin bilang, jangan ajak-ajak gue ya. Itu lu aja. Kita enggak kok. Itu artinya apa? Kalau dalam pandangan saya duga lagi adalah dia ingin menunjukkan bahwa kita enggak satu geng ya. Ya. Lu aja itu. Itu adalah derita lo, istilah zaman sekarang kan. Itu derita lo. Dan dia tahu dengan gaya semacam itu, bukannya semakin turun suaranya Amin, yang terjadi adalah ada perpindahan dari mungkin ya sebagian dari orang yang tadi yang nggak memilih, akhirnya menyatakan ya kalau gini gue anti Jokowi, tapi gue nggak mau gabung sama Ganjar, mendingan sama Amin, misalnya begitu. Jadi menurut saya pilihan Amin ini benar sekali. Nggak usah kelihatan jadi oposisi lagi Kita saat nggak ini. sedang memilih loh. Ya, ini Kita saya duga. Patut diduga. berjalan di Ya. rel kita. Bukan, maksud saya adalah Anda kan sudah oposisi nih, ya. Tapi muncul ada oposisi baru, namanya PDIP. Si oposisi baru bilang, yuk kita gabung. Kata oposisi yang asli nih, oposisi yang konsisten itu bilang, Enggak begini. Enggak, kita enggak ikutan. Ini perlu kita dalami sedikit ya. Kami tidak merasa bahwa kami itu oposisi. enggak ya, enggak merasa ya. Gimana?
kita sampai hari ini PKB, Nasdem itu masih ada di pemerintahan dan komitmen kita adalah sampai 2024. Yang pemilu yang kita bangun ini bukan untuk hari ini, Kalau tapi itunya untuk iya. estafet pergantian kepemimpinan. Gini, namanya Gitu. aja Nggak cocok. perubahan. Gitu loh. Ya nggak kan istilah yang digunakan adalah koalisi perubahan. Ya. Artinya mengubah, walaupun Anda sudah jelaskan ya, yang baik dipertahankan, tapi kan emphasis on penekanan pada perubahan. Iya. Dan Untuk kapan? Kan yang harus jelas itu untuk kapan? Kita bukan berkoalisi, kemudian hasil koalisi itu untuk besok. Tidak. Tapi untuk sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi Sekarang, kan? selesai. Loh, Pak Jokowi belum habis masa jabatan. Enggak, Komitmen kita itu kita bangun sampai dengan 2024 akhir masa jabatan Pak Jokowi. Anyway, Kan itu tuh. Ya, itu bisa definisi ya. Jadi, debat tolong definisi tidak itu. ini Tapi kan harus at least persepsi publik yang juga ditangkap oleh Bang Ade dan Adi ya, Pray tapi bahwa beri ini kami ruang juga untuk menjelaskan bahwa Ya. kita tidak seperti itu. Ya, Bahkan itu dia. Kalau Saya bahasa Bang menghormati Zulfan, penjelasan gitu. itu. kalau Itu bahasa Bang Zulfan antitesa. antitesa apalah Ya, itu Zulfan lah itu, kan. oposisi perubahan apapun, tapi menurut saya, dan itu yang dikatakan barusan, yaitu nah sekarang kedatangan PDIP yang juga ingin mengatakan kami juga ingin perubahan loh, bukan cuma Anda aja, itu yang dikatakan oleh beliau sebagai ujuk-ujuk perubahan. Yang perubahan yang asli, yang original itu kami ya. Yang ini nih tiba-tiba datang belakangan. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Dan kita nggak mau menjadi sekutu mereka. Bagian yang dari yang tiba-tiba Berubah. Ini perubahan kafah. Karena nggak bisa apa lagi enggak jadi gitu ya. sekutu. Iya. Memang KPU sudah menetapkan ada 3 paslon, bagaimana bisa bersekutu lagi? Tapi tadi kalau kata Mas Gondrom nggak perubahan juga, narasinya adalah melanjutkan dan mempercepat. Nah, Kan itu. sebenarnya kan. Jadi PDIP. beda. PDIP. Oke, saya tanya. Ini soal bahasa nih. Nanyanya ke Baha- Guntur. Bahasanya adalah kita lawan kezaliman yang masif. Oh. Ya, ini kembali menjadi orde baru. Itu bahasa-bahasa superlatif. Kalau pakai bahasa ini ya, bukan bahasa yang kita ingin perubahan tapi yang baik kita pertahankan. Enggak. Ini adalah perlawanan. Marilah kita tidak berpura-pura. Itu adalah pernyataan yang tegas dari Bu Megawati bahwa mulai hari ini dia bilang kita melawan ya. Kalian berani nggak? Berani, kata. Yang kebetulan ternyata bukan Berarti cuma bukan perubahan, para kader perlawanan. PDIP. Relawan Ganjar Mahfud. Relawan Ganjar yang Mahfud. terdiri dari Oke, berbagai Kita itu. ke Mas Guntur kali Siap, minta siap. tanggapannya. Saya ingin bilang pada kelompok PDIP, stop gitu ya. Udah bikin panas, bikin rame, bikin marah, dan nggak ada manfaatnya apa-apa buat Anda juga. Tapi mereka itu sedang bertaruh betul. Kenapa bertaruh? Pak Jokowi nggak dikritik sekalipun, sudah pindah ke lain hati. Kan begitu logikanya. Ada semacam nuansa ingin melakukan pemenangan dalam satu putaran dengan memaksakan ya segala hal yang bisa diupayakan. Enak Pak Prabowo dong. Wong kita PDI Perjuangan dari 2014 membangun prestasi selama dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba di akhir tikungan Pak Prabowo merasa paling Jokowi loh.